masa kehamilan saya merupakan, saya bahagia sekali gitu. Akhirnya Tuhan berikan saya keturunan, sampai akhirnya saya melahirkan, tidak ada masalah. Di mana saya bawa anak saya ke rumah sakit, ternyata anak saya mengalami berat badannya tidak naik sama sekali gitu. Dan dokter bilang, berat badan anak kamu nggak naik nih, dia bilang gitu. Kenapa ya, dia bilang gitu. Akhirnya di situ beban saya seperti bertambah, jadi setiap 2 jam sekali saya harus susuin anak saya gitu. Ternyata pas saat anak saya dicek, ininya sudah luka, dan lambungnya itu, usus-ususnya juga udah luka, karena asam lambungnya itu naik terus, dia muntah terus sampai akhirnya luka gitu kan. Akhirnya salah satu caranya anak saya harus pakai selang, tapi yang NGFT, yaitu dari hidung langsung ke usus besar. Di saat kondisi anak saya dipakaikan selang sampai dia harus masuk untuk endoskopi, saya sempat berpikir, apa Tuhan panggil saja ya anak saya gitu, biar dia lebih bahagia gitu, daripada dia harus bolak-balik masuk rumah sakit, bolak-balik dipasang selang, muntah-muntah sampai muntah darah gitu. Leader saya, Pak San dan Ci Estrin, datang ke rumah sakit. Itu adalah kondisi di mana saya benar-benar yang nggak mau ketemu sama orang gitu. Saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa gitu. Tapi mereka datang di saat Ci Estrin datang. Di situ saya nangis gitu. Di situ saya nangis. Dia peluk saya. Saya cuma bilang sama Ci Estrin, Ci, saya capek. Saya capek jalanin semuanya. Saya bilang, saya tuh gagal jadi ibu. Saya nggak bisa rawat anak saya. Anak saya cuma masuk rumah sakit, saya bilang, terus-terusan masuk rumah sakit. Di situ dia cuma peluk saya. Di situ dia cuma bilang, Juli, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di situ Ci Estrin ajak saya perjamuan kudus. Saya perjamuan kudus, tapi saat itu saya seperti tidak punya iman. Memasuki bulan Desember, sampai 3 jam sebelum acara Natal, itu di tanggal 15 Desember, di saat itu di jam 3:30 atau jam 4, di saat itu saya lagi mandiin anak saya lihat papa saya siap-siap seperti mau pergi. Biasanya kalau papa saya mau pergi, saya nggak pernah tanya mau kemana gitu. Tapi hari itu saya ngelihat papa saya mau pergi, saya tanya, Papa mau kemana? Bilang gitu. Mau pergi ke acara Natal. Acara Natal mana? Gereja di acara Natal Bethesda. Oh hari ini, saya bilang gitu. Iya, jam berapa? Jam 7. Kalau papa saya waktu saat itu tidak tanya mau ikut, saya nggak ada kepikiran mau pergi. Tapi entah kenapa papa saya bilang mau ikut. Di situ rasanya hati saya seperti terbakar gitu. Entah saya nggak berpikiran apa, saya langsung bilang, ya aku mau ikut, saya bilang gitu. Sampai akhirnya di situ puji-pujian saya dengar lagu tentang Living Hope. Liriknya yang saya ingat saat itu, In desperation, I turn to heaven. Itu gue ngerasa kok kayak saya banget sih Tuhan gitu kan. Setiap liriknya itu seperti saya gitu. Di situ saya nangis, saya keluarin semuanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau bahagia, saya mau bahagia dengan anak saya mau bahagia dengan suami saya mau jadi ibu yang bahagia, saya mau jadi orang yang bahagia Tuhan, saya bilang gitu. Sampai akhirnya selesai acara Natal, saya benar-benar merasakan happy sekali gitu, bahagia. Walaupun hanya sebuah lirik lagu, tapi itu membawa perubahan hidup saya yang luar biasa. Setelah dari Natal, saya menerima kekuatan, pengharapan yang baru, Tuhan Yesus, di mana kesembuhan anak saya juga benar-benar total berubah. Jadi saya sembuh secara total, anak saya juga sembuh secara total gitu, dan nyata pengharapan di dalam Tuhan itu nyata.